Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Teknik Pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat program dari gambar kerja secara manual. Nah, sebelumnya untuk mengingat, pada video tutorial kemarin kita sudah menjelaskan fungsi daripada G00 dan G01. G00 digunakan untuk memindahkan posisi pahat tanpa melakukan penyayatan. Jadi perintah G00 diharuskan pahat tidak menyentuh benda kerja, sedangkan G01 perintah pada mesin CNC yang digunakan untuk melakukan proses penyayatan. Keduanya memiliki gerak atau arah yang sama, yaitu gerak lurus. Namun perbedaannya, untuk G00 biasanya kecepatannya diatur oleh mesin, sedangkan G01 proses penyayatannya, feedingnya diatur oleh program yang kita buat. Nah, di sini kita melihat ada gambar kerja dan di kanannya ada beberapa kode angka-angka dan huruf yang digunakan dalam proses pemesinan CNC. Nah, sebelum kita masuk pada tutorial atau penjelasan lanjutan, saya berharap teman-teman juga mau mengklik tombol subscribe agar setiap update dari channel Teknik Pemesinan akan muncul pada notifikasi beranda Anda, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Nah, sebelum kita masuk pada program, pada kelas 1 atau mungkin pada saat Anda masih SMP, dulu kita pernah mengenal namanya sumbu koordinat. Jadi sumbu kartesius bidangnya seperti ini. Kita mengenal sumbu koordinat kurang besar. Nah, pada posisi ini kita biasanya menamakan kuadran 1. Di sini kita menamakan kuadran 2. Sedangkan posisi ini kita menamakan kuadran 3. Di sini kuadran 4. Nah, titik 0 ini adalah posisinya di sini. Jadi nah, pada posisi di sini biasanya untuk huruf X dan Z itu adalah positif, Z-nya adalah positif.
Sini adalah titik X, ini adalah titik Z. Untuk kuadran 2 berarti titik X nya adalah positif, sedangkan Z nya adalah negatif. Setelah itu ada kuadran 3 di mana titik X nya adalah negatif, Y nya juga negatif. Ada kuadran 4, titik X nya adalah negatif, sedangkan titik Z nya adalah positif. Nah, ini adalah dasar penggunaan dasar persumbuhan pada mesin CNC. Jadi ketika Anda meletakkan posisinya di sini, berarti kita menggunakan kuadran 2. Arah ke atas itu adalah positif, sedangkan arah ke kiri adalah negatif. Oke, start. Nah, di samping ada sebuah program di mana M6, T1, M3, S1000. Berarti kita memanggil pahat menggunakan M6. Berarti M6 adalah perintah untuk merubah pahat, sedangkan T1 adalah perintah untuk memanggil pahat nomor 1. M3 berarti digunakan untuk memutar spidol, sedangkan S1000 kecepatan spidolnya adalah 1000 rpm. Nah, ganti korban. Ini adalah kepala program. Jadi sorry ini adalah kepala program, sedangkan ini adalah inti program, sedangkan ini adalah penutup program. Ini kepala, program. Ini inti program. Dan ini adalah penutup program. Penutup program. Nah, untuk inti dan penutup program banyakkan mesin bisa support, sedangkan kepala program itu setiap mesin memiliki kepala programnya masing-masing, dan kita harus paham ketika kita menggunakan mesin Siemens atau mesin GSK ataupun mesin Fanuc, kita harus memperhatikan posisi kepala programnya agar tidak terjadi kesalahan ketika proses pengerjaan.
hapus. Nah, setelah itu kita perhatikan, saya berikan warna dulu. Ini adalah titik A, ini B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan P. Pada kepala program kita melihat ada perintah di sini ada perintah G1 X26 Z2. Berarti ketika proses homing atau pada posisi ini, dia memerintahkan pahat untuk berpindah pada posisi diameter 26, Z-nya 2. Kurang lebih posisinya ada di sini. Setelah itu ada perintah G1, Z-nya adalah 0. Nah, ini adalah G1, Z-nya 0, berarti pahat tersebut dipindahkan dari Z2 ini menuju titik 0 yang segaris dengan sini dengan diameter yang sama. Titiknya di sini, sorry di sini. Nah, dia lurus dengan diameter 26, sedangkan Z-nya adalah 0. Nah, perlu diketahui ketika program di atas dan di bawah sama, contohnya ini ada perintah X26, kita tidak harus menuliskan program lagi di bawah X26 Z-nya 0. Kita cukup menulis program atau inisial program yang kita butuhkan, Z-nya 0. Setelah itu dari Z0 kita masuk, kita perintahkan untuk menuju ke X0. Jadi dari titik sini kita masuk ke titik sini, dari titik 0 ke A. Nah, karena bahannya ada di sini, perlu diketahui atau sebagai catatan, X itu sama dengan diameter benda kerja. Sedangkan Z sama dengan panjang pemakanan
Nah, setelah itu ada perintah. Sekarang posisinya ada di titik A bahannya. Sekarang kita memerintahkan ke titik ini dengan diameter 9, Z-nya adalah ini, Z-nya 5 dengan diameter 9 dari titik A ke B. Saya tuliskan ya di sini. Pertama-tama G1, Z-nya 0 dari titik 0 ke A. Ke titik A. Setelah itu dari titik A ke titik B, dari A ke B, karena diameternya 9 sedangkan Z-nya 5, maka kita tulis G1, X-nya 9, Z-nya min 5. Ini dari titik A ke B. Setelah itu kita memerintahkan dari titik B ke C. Karena diameternya sama dan jarak dari B ke C adalah 8. Sebelumnya tolong diperhatikan, kita menggunakan acuan metode absolut. Jadi untuk titik acuannya tetap ada di titik 0. 0 adalah di ujung benda kerja. Jadi tetap di sini kita hanya menggunakan koordinatnya yaitu Z-8. Di G1 kita cukup memberikan Z-8. Ini dari titik B ke titik C. Setelah itu kita ingin memindahkan dari titik C ke D. Karena koordinat dari titik Z-nya sama yaitu -8, maka kita cukup merubah pada parameter X-nya saja atau diameternya saja, yaitu G1, X-nya 12. Ini dari titik C ke titik D. Setelah itu kita ingin memindahkan pahat dari titik D ke titik E. Nah, ini ada perubahan. Untuk Z-nya adalah panjangnya 12 sedangkan diameternya adalah 9, maka kita harus menulisnya dengan cara G1, X-nya 9 sedangkan Z-nya min 12. Ini dari titik D ke E. Setelah itu kita ingin memindahkan dari titik E ke titik F. Di sini ada perubahan diameter, sedangkan diameternya adalah 12. Untuk titik Z-nya adalah 16. Di G1, X-nya adalah besar diameter yaitu 12, sedangkan Z-nya adalah min 16. Ini dari titik E ke titik F. Setelah itu dari titik F ke titik G, ini G. Nah, karena di sini yang berubah adalah L-nya, maka yang kita tulis cukup, yang berubah adalah Z-nya, Pak. Maka yang kita rubah cukup parameter Z-nya saja, karena X-nya sama yaitu 12.
Jadi G1 Z nya min 18. Ini dari titik F ke titik G. Setelah itu dari titik G ke titik H. G ke titik H, di mana H jaraknya atau Z-nya tetap 18, sedangkan X-nya berubah menjadi 16 karena diameternya adalah diameter 16. Nanti kita menuliskan G1 untuk X-nya adalah 16. Ini dari titik G ke titik H. Nah, setelah itu kita rubah menjadi dari titik H ke titik I. H ke I. Karena diameternya sama 16, sedangkan jaraknya adalah 20, maka kita rubah menjadi G1 X-nya X-nya enggak usah, kita rubah Z-nya min 20 dari titik H ke titik I. Titik I. Setelah itu kita pada program selanjutnya memindahkan dari posisi titik I ke titik J. Pada I ketika pangkat menuju titik J, yang berubah adalah ukuran diameternya yaitu 19, sedangkan jarak Z nya tetap 20, maka kita tulis G1 X nya 19. Dari titik I ke J. Setelah itu kita mau memindahkan dari titik J ke K. J ke K berarti yang berubah adalah diameter dan panjang benda kerja. Diameternya adalah 16, sedangkan Z nya adalah 27. Maka kita tulis di sini G1 X nya 16, sedangkan Z nya adalah min 27. Ini dari titik J ke K. Nah, dari sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau chat melalui media sosial saya yaitu guruvokasi.com. Guru Vokasi itu media sosial Facebook. Ini saya hapus ya, ini dihapus.
Nah, tadi kita sudah pada sumbu atau titik K. Saat itu kita akan memindahkan pahat dari titik K ke titik L. Maka di sini yang berubah adalah posisi Z-nya dan posisi diameternya. Diameternya adalah 19. Maka kita gunakan perintah G1, X-nya 19, sedangkan Z-nya min 34. Dari titik K ke L, dari titik K ke titik L. Setelah itu dari titik L menuju titik M. Nah, karena yang berpindah hanya pada Z-nya saja yang berubah, maka kita cukup menuliskan G1 Z-nya min 36 dari L ke M. Setelah itu dari M ke N, karena yang berubah hanya posisi diameternya per 22, maka kita cukup menuliskan dengan G1 X nya adalah 26 dari M ke N. Setelah itu dari N ke U. Seperti yang lalu, karena yang berubah hanya pada posisi Z nya yaitu 38 ini, maka yang kita tulis hanya Z nya saja karena diameternya tetap sama 19. Jadi kita tulis G1 Z nya min 38 dari N ke O. Setelah itu dari O ke P, dari O ke P, karena yang berubah adalah keduanya, baik diameter M ke N, ini 22 bukan 26. Saya coba dulu. Nah, ini X nya 22. Nah, diameternya ini ya, jadi M ke N adalah 22. Nah, sekarang N ke O tetap seperti yang berubah adalah Z nya, jadi kita tulis min 38, sedangkan untuk diameternya tetap ada posisi 22. Nah, itu kita isi dari O ke P, karena yang berubah adalah diameter maupun jarak Z nya, maka kita isikan dengan nilai G1 X nya mengikuti diameter yang dituju yaitu X 26, sedangkan Z nya adalah min 40. Nah, pada proses ini kita sudah selesai. Jadi profilnya sudah terbentuk seperti ini. Namun posisi pahatnya masih ada di sini. Nah, posisinya masih di sini. Agar proses pengambilan atau penjemputan benda kerja ketika program ini sudah selesai bisa mudah, maka pahatnya dijauhkan dulu. Kita jauhkan ke atas, kurang lebih di sini. Ini adalah saya kira-kira sekitar 35 untuk X nya, sedangkan Z nya masih mengikuti yaitu 40 min 40.
ini Z-nya. Dari sini kita angkat ke atas, jadi kita gunakan perintah G01, G1. G1 F-nya adalah 35, sedangkan Z-nya tetap min 40, bisa ditulis min 40. Setelah itu kita jauhkan, pahanya ke sini, kira-kira sekitar Z-nya menjadi 15. Kenapa kok tidak ada minusnya? Karena kita sudah melewati garis ini, titik nolnya ada di sini. Jadi ketika sudah melebihi ini, maka kita berubah menjadi positif. Ketika berada di kirinya, berarti kita berubah nilainya menjadi negatif. Jangan sampai keliru. Ketika Anda keliru menuliskan keterangan negatif maupun positifnya, bahannya nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang Anda tulis. Ketika dia min, harusnya min, kok di sini 40, dia akan mengarah ke sini di posisi kurang lebih di sini. Nah, ketika harusnya positif kok diisi negatif, maka dia akan mengarah ke sini. Jadi titik acuannya adalah ini. Ini adalah titik 0,0. Saya isikan Z15, berarti di sini kita tulis G0. Kenapa kok G0? Karena dia tidak melakukan proses penyayatan. Kita hanya melakukan proses untuk menjauhkan paha tadi dari benda kerja. Kita bisa menggunakan perintah G0. Jadi X-nya tetap 35, sedangkan Z-nya kita isi menjadi 15. Nah, program sudah selesai. Setelah itu kita bisa menggunakan M5, temukan tutup. M5 fungsinya untuk mematikan spundle dari M03. Lalu kita isikan M30. M30 tadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan bahwa program sudah berakhir. Ya, tadi penjelasan singkat cara menggunakan program ini. Jadi program ini sangat sederhana. Ini adalah program dasar, ini program finishingnya. Nanti ketika Anda sudah tahu cara membuat programnya atau jalannya, program ini akan pemakanannya akan per 1 mili. Kalau ini kan masih sesuai dengan langkah-langkah dari program ini. Jadi tujuan saya memberikan penjelasan ini, Anda bisa tahu, Anda bisa memahami proses dari program tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak pembelajaran. Mungkin kualitas suaranya kurang baik, ya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dituliskan pada kolom komentar, nanti akan saya tanggapi dan saya akan jawab sesuai dengan jawaban yang benar. Sampai berjumpa kembali pada channel Teknik Mesinman di video tutorial selanjutnya terkait masalah CNC. Nah, jika ada yang membutuhkan latihan soal plus pembahasan terkait materi teori kejuruan baik produktif seperti CNC, bubut, gambar teknik dan sebagainya, bisa mengunjungi website www.guruvokasi.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.